Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Sabita Arifah dengan NPM 2308260106. Di sini kami dari kelompok 3 akan melaksanakan tugas bioetik, di mana kami memilih untuk mereview sebuah film yang berjudul Koma yang dirilis pada tahun 1978. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Naswa Takwalia, NPM 2308260105. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Salim Nasution, NPM 23082600107. Perkenalkan, nama saya Ausyaf Rahman, NPM 2308260108. Perkenalkan, nama saya Suci Mulia Rizka Sagala dengan NPM 2308260109. Perkenalkan, nama saya Rida Amanda dengan NPM 2308260150. Perkenalkan, nama saya Niswa Kaida dengan NPM 2308260151. Perkenalkan, nama saya Diah Yudanur Anissa dengan NPM 2308260152. Perkenalkan, nama saya Luki Tiara Kinanti dengan NPM 2308260153. Perkenalkan, nama saya Fatia Mutiara Gusni dengan NPM 2308260154. Baik, selanjutnya kami akan memulai atau melakukan penampilan dari trailer film tersebut sebelum kami melakukan review masing-masing. Where is the patient? Coming right down, Dr. Collins. You enter a major metropolitan hospital for routine surgery. What's the matter? I don't know. Something goes wrong. She never woke up. No. What if it wasn't an accident? Now, the #1 best-selling mystery becomes the most thrilling suspense film of the year. Javier Bugeaud is Dr. Susan Wheeler. Been about a dozen of these coma cases here in the last year. They're always different. Hard to imagine it's murder. Are you sure? Susan, what do you think? There's a conspiracy at the Boston Memorial Hospital? I'm fine. I don't need a shrink. But I think it's important to have on the record she's under stress, a little paranoid. But she thinks there's a conspiracy. Does she think you're involved? Michael Douglas is Dr. Mark Bellows. No, I don't think so. First rule of thumb. Keep it simple. Somebody is putting people into comas. They're murdering them. It's 4367. The bidding now stands at 42.5. A 31-year-old male. At Boston Memorial Hospital, only one doctor can save your life. But first, she's got to save her own. Susan! This is real, Mark. Somebody's seen too much. What's the matter? I don't know what the matter is. Somebody's gone too far. Somebody's getting away with murder. Okay, Nuvo family, cool brother. Stay cool 24/7. Wing scare. All right, team. Baik, jadi ringkasan cerita secara singkat pada film ini, yaitu film Koma 1978, menceritakan bahwa ada seorang dokter muda, yaitu Dr. Susan Wheeler, yang sedang menyelidiki serangkaian kasus pasien yang sehat kemudian mengalami koma pasca operasi kecil. Ia menemukan bahwa rumah sakit tempat ia bekerja terlibat dalam jaringan perdagangan organ yang menyalahgunakan pasien dalam kondisi koma, yaitu di mana itu tanpa persetujuan dari mereka maupun keluarganya.
Adapun pelanggaran kode etik kedokteran dalam film Koma ini, yang pertama adanya non maleficence, artinya primum non nocere yang artinya jangan menyakiti. Pada film ini ditemukan adanya pelanggaran berupa pasien sengaja dibuat koma oleh tenaga medis melalui manipulasi gas anestesi di ruang operasi. Mereka tidak menjalankan prosedur dengan aman, melainkan diproses untuk menjadi komoditas medis. Jadi analisis dari pelanggaran ini yaitu ini merupakan pelanggaran langsung terhadap prinsip paling dasar dalam kedokteran, yaitu dokter tidak boleh mencelakai pasien. Di film ini, tindakan tersebut bukanlah sebuah kelalaian, tapi tindakan aktif dan disengaja. Baik, selanjutnya pelanggaran bioetik yang terjadi pada film tersebut ada pelanggaran autonomi, di mana pasien itu tidak diberi penjelasan tentang resiko nyata atau kemungkinan mereka dijadikan target komersial organ. Jadi tidak adanya informed consent yang terjadi pada film tersebut. Untuk analisis pada autonominya itu, ketika yang paling menonjol adalah pelanggaran prinsip otonomi pasien. Prinsip ini menekankan bahwa setiap individu berhak mengambil keputusan sendiri terkait perawatan medisnya dengan syarat mendapatkan informasi yang cukup dan jujur melalui informed consent-nya. Namun di film Koma ini jadi pengingat bahwa teknologi medis tanpa landasan etika justru bisa membahayakan prinsip autonomi, bukan penghambat kemajuan, tapi justru fondasi penting agar inovasi tetap menghargai nilai kemanusiaan. Baik, selanjutnya itu ada pelanggaran kode etik yang beneficent, yang mana pelanggarannya itu adalah alih-alih menyebutkan rumah sakit memanfaatkan pasien dalam keadaan koma untuk kepentingan finansial melalui perdagangan organ. Oke, selanjutnya dari yang bisa kita lihat dari analisisnya, dia tidak ada itikat untuk membantu pasien pulih. Jadi tujuan rumah sakit bukannya menyelamatkan pasien, melainkan malah mengubah pasien menjadi sumber pendapatan. Ini bertentang dengan pasien bahwa tindakan medis harus memprioritaskan kebaikan untuk pasien. Baik, selanjutnya itu ada kaidah bioetik tentang justice. Jadi pelanggarannya di sini pasien-pasien tertentu yang secara medis itu sehat sengaja dipilih menjadi target karena mudah dimanipulasi dan tidak perlu diawasi oleh keluarga. Lalu untuk analisis dari pelanggaran tersebut adalah adanya diskriminasi dalam sistem, pasien dijadikan komoditas berdasarkan status sosial, ekonomi, dan kondisi keluarga. Ini melanggar prinsip keadilan dan akses pelayanan medis yang setara. Kemudian perjuangan etis dari tokoh Dr. Susan Wheeler, yaitu menariknya Dr. Susan menjadi simbol dokter idealis yang mempertahankan prinsip-prinsip etika, seperti ia berjuang atas dasar keadilan pasien, menolak tekanan sistem, berani menghadapi struktur kekuasaan rumah sakit demi menyelamatkan pasien. Kesimpulannya, dari film Koma 1978 adalah kritik tajam terhadap pelanggaran kode etik kedokteran yang dibungkus dalam cerita teater medis. Ia mempertahankan betapa bahayanya jika institusi kesehatan kehilangan sisi kemanusiaan dan etikanya. Baik, review film dari kami sudah selesai. Saya mewakili kelompok mengucapkan mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah pada review film kami, dan kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan dokter yang sudah berkenan untuk menonton dari hasil video tugas kami. Jadi saya ingin menyampaikan refleksi diri saya yang sudah saya catat dari analisis film Koma 1978. Yang pertama, saya melihat etika dalam dunia medis. Jadi apakah semua tindakan medis itu selalu demi kebaikan pasien atau ada kepentingan lain yang dimaksud di baliknya itu. Jadi kan film ini menyadarkan kita bahwa etika dan integritas dalam profesi kesehatan sangat penting. Nah, jadi saya merefleksikan sebagai calon tenaga medis, kesehatan, ataupun pasien, saya harus sadar bahwa kepercayaan dalam dunia medis ini tidak boleh buta. Etika profesional dan rasa kemanusiaan itu harus tetap dipegang kuat daripada kepentingan ekonomi. Menurut saya melihat ada keberanian mengungkap kebenaran,
karena si Dr. Wheeler ini menghadapi intimidasi dan bahaya demi mengungkapkan kebenaran itu. Jadi saya merefleksikan dalam hidup kadang kita tahu ada yang salah tapi takut untuk bicara karena adanya tekanan dari orang lain. Tapi film ini menginspirasi untuk berani melawan sistem yang tidak adil meski harus melawan arus. Baru saya melihat ada teknologi melawan kemanusiaan. Jadi film ini menunjukkan bagaimana teknologi medis bisa disalahgunakan bila tanpa kontrol dan moral. Saya merefleksikannya sebagai teknologi harus menjadi alat pelayan manusia, bukan sebaliknya, bukan alat eksploitasi manusia. Jadi saya perlu bijak dan kritis dalam menyambut kemajuan medis. Yang terakhir, refleksi pribadi saya, kalau saya di posisi Dr. Wheeler, apakah saya akan berani bertindak? Apakah saya cukup kritis dan tidak mudah percaya, bahkan pada sistem yang tampak benar? Mungkin sekian refleksi dari saya, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Osyaf Rahman dengan NPM 2308260108. Hari ini saya akan memberikan refleksi diri terhadap review film Koma 1978. Jadi hal yang menarik itu selama mengerjain proyek ini adalah menyadari bahwa isu etik medis yang diangkat film Koma 1978 masih sangat relevan sampai sekarang. Cerita tentang pasien sehat yang diubah jadi koma demi perdagangan organ bikin saya sadar kalau kekuasaan dalam dunia medis bisa disalahgunakan kalau nggak dikontrol secara etis. Untuk kendala utamanya adalah menyeimbangkan antara sudut pandang fiksi dengan nilai-nilai etik kedokteran yang nyata. Kadang saya bingung mana yang sekedar dramatisasi dan mana yang bisa diambil jadi refleksi serius dalam praktik medis. Untuk refleksi kasus etik, kasus dalam film ini jelas melanggar prinsip autonomi dan non-maleficence. Pasien tidak tahu menahu soal apa yang terjadi pada dirinya dan justru dimanfaatkan tanpa persetujuan. Ini nunjukin gimana sistem bisa korup kalau prinsip etik diabaikan. Dari film ini saya mendapatkan pelajaran bahwa menjadi dokter itu bukan cuma soal skill medis, tetapi juga menjaga integritas, empati, dan tanggung jawab etis. Kepercayaan pasien adalah hal yang harus dijaga dengan serius, apalagi saat pasien gak dalam posisi bisa memilih. Untuk sikap etis ke depan, saya ingin menjadi dokter yang gak cuma pintar, tetapi juga berani bersikap kalau ada yang gak sesuai dengan etik. Saya mau selalu utamain hak pasien, jaga transparansi, dan gak ragu buat speak up kalau ada potensi pelanggaran etika di sistem. Sekian refleksi diri saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Mulia Rizka Sagala dengan NPM 2308260109. Baiklah, di sini saya akan membuat video refleksi diri dari tugas yang kami lakukan kemarin. Yang pertama, kami memilih tugas yaitu mereview film dengan judul Koma, dirilis pada tahun 1978. Hal menarik dari tugas kami ini yaitu kami harus menonton videonya terlebih dahulu sebelum mengambil kesimpulan dari film ini. Kemudian, kendala yang kami lalui dalam melakukan tugas ini hanyalah kendala-kendala kecil, yaitu hanya tabrakan jadwal, sehingga kami memutuskan melakukan tugas ini melalui Zoom. Kemudian dalam Zoom kami mereview film ini, yaitu film ini itu merupakan salah satu film yang unik di dunia kesehatan, yang dimana film ini menceritakan bahwa betapa bahayanya jika institusi kesehatan itu kehilangan dari sisi kemanusiaannya ataupun hak etiknya. Kemudian, sikap yang dapat kita ambil dari film ini yaitu dengan tidak mengikuti sikap-sikap para dokter dalam film tersebut, yang dimana kita tetap harus melakukan informed consent kepada pasien terhadap tindakan apapun yang ingin kita lakukan untuk menghargai ataupun untuk menghormati hak dari otonomi pasien tersebut. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naswa Taqwalia, NPM 2308260105. Di sini saya akan menyampaikan refleksi diri setelah melewati kegiatan bioetik, yaitu bedah film Koma 1978. Yang pertama, hal menarik yang dialami selama menyiapkan dan melaksanakan proyek atau kegiatan adalah saya melihat langsung bagaimana isu-isu etik kedokteran ditampilkan dalam bentuk film. Film ini menyuguhkan alur yang menegangkan sekaligus membuka diskusi dengan kawan-kawan tentang penyalahgunaan wewenang medis, eksploitasi pasien, dan pentingnya whistleblowing.
Kendala utama yang saya dan kawan-kawan saya alami yaitu adalah masalah waktu, terutama dalam menyesuaikan jadwal semua anggota kelompok yang cukup padat. Yang kedua adalah masalah teknis saat menggunakan Zoom. Namun kami berusaha untuk tetap fleksibel dan bisa saling membantu agar kegiatannya bisa berjalan lancar. Lalu yang ketiga adalah refleksi kasus etik atau pelajaran yang bisa didapat, yaitu film Koma ini menyajikan gambaran nyata tentang pelanggaran etik medis yang serius, seperti memanipulasi data medis, pengambilan organ tanpa persetujuan pasien, tanpa ada informed consent, dan komersialisasi kesehatan. Refleksi yang kami dapatkan itu pentingnya menjaga integritas dalam praktik kedokteran, dan selalu memahami dan menerapkan prinsip kaidah dasar bioetik, yaitu autonomi, non-maleficent, beneficent, dan juga justice. Lalu sikap atau tindakan etis yang akan dilakukan selanjutnya, saya dan juga kawan-kawan sebagai calon tenaga kesehatan, kami menyadari bahwa pentingnya memiliki komitmen untuk menjunjung tinggi etika medis dalam setiap tindakan. Kedepannya saya bertekad untuk menjaga komunikasi yang jujur dan terbuka dengan pasien, terutama terkait hak-hak mereka, menolak segala bentuk praktik medis yang tidak beretika, serta siap mengambil sikap jika melihat ketidakadilan atau pelanggaran dari integritas profesi. Lalu di sini saya harus terus belajar dan memahami kode etik kedokteran agar mampu menerapkannya secara konsisten nanti di dalam praktik. Mungkin itu saja refleksi diri yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Yudanur Anissa dengan NPM 2308260152. Di sini saya akan merefleksikan diri saya terhadap tugas bioetik yang saya kerjakan bersama dengan teman-teman kelompok saya. Saya dan teman-teman memilih untuk mengambil review film, yaitu film Koma 1978. Film ini menyadarkan pentingnya etika dalam praktik medis. Profesionalisme harus disertai dengan integritas moral. Hal yang menarik yang saya dapatkan dari menonton film ini yaitu adanya diskusi kasus etik seperti pengambilan organ tanpa izin dan konspirasi medis, yang mana ini sangat menarik dan menantang untuk dibahas. Kemudian adapun kendalanya yaitu sulitnya bertemu karena jadwal yang padat, namun terbantu dengan Zoom sehingga kami bisa melaksanakan tugas bioetik dengan baik. Adapun tantangan lain yang saya dapatkan ketika menonton video ini adanya bahasa film yang klasik serta alur yang lambat. Kemudian refleksi etik yang saya dapatkan yaitu pelanggaran etika seperti tanpa adanya informed consent kepada pasien, kemudian adanya eksploitasi pasien, dan pengobatan otonomi demi bisnis yang sangat mencolok. Kemudian insight atau pelajaran yang saya dapatkan yaitu tenaga medis harus kuat secara moral dan hukum. Etika harus diterapkan secara nyata, bukan hanya dipahami secara teori. Kemudian sikap ke depan saya yaitu siap untuk menjunjung tinggi etika, menjamin informed consent kepada pasien sebelum melakukan tindakan, serta berani menolak ketidakadilan dalam sistem kesehatan yang ada nantinya. Mungkin sekian dari saya untuk refleksi diri ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sabita Arifah dengan NPM 2308260106. Di sini saya akan membuat video refleksi diri untuk tugas bioetik. Di mana yang pertama, apa hal yang menarik selama mempersiapkan tugas tersebut. Nah, jadi yang menarik itu karena kami memilih untuk mereview sebuah film, pastinya kami akan menonton film tersebut. Nah, yang menariknya sebelumnya saya itu tidak tertarik dengan hal-hal yang berkaitan atau film-film berkaitan tentang pelanggaran etik. Tetapi ketika saya menonton filmnya, saya justru menjadi penasaran. Jadi saya menonton berulang-ulang untuk mendalami dari pelanggaran dan pelajaran yang bisa diambil dari film tersebut. Yang kedua, itu ada kendala yang kami alami selama melaksanakan tugas ini. Jadi yang kendala yang kami alami itu adalah keterbatasan waktu karena jadwal kuliah yang cukup padat. Jadi kami sulit untuk menentukan waktu yang tepat agar kami bisa melaksanakan tugas ini karena masing-masing dari kami memiliki kesibukan masing-masing. Jadi cukup sulit untuk menentukan waktu yang pas untuk melaksanakan tugas
ini. Yang ketiga itu ada refleksi dari kasus, di mana menunjukkan bahwa etika itu bukan sekedar teori, tetapi fondasi awal yang harus diterapkan dalam setiap tindakan medis. Nah, tanpa pengawasan, kepuasan medis bisa menjadi alat penindasan. Oleh karena itu, penting bagi setiap tenaga kesehatan seperti kami untuk mempertahankan integritas transportasi dan menjadikan pasien sebagai pusat pengambilan keputusan, bukan hanya sebagai alat atau komoditas. Selanjutnya, pelajaran yang bisa diambil dari film Koma adalah pentingnya menjunjung tinggi etika dalam praktik kedokteran, terutama prinsip interkonsens, transportasi, dan tanggung jawab profesional. Nah, film ini mengingatkan bahwa ketika kekuasaan dan ilmu pengetahuan medis disalahgunakan tanpa pengawasan etis, nyawa dan martabat dari manusia bisa dikorbankan demi keuntungan pribadi. Selain itu, film Koma ini juga menekankan perlunya keberanian untuk mengungkap kebenaran atau mempertanyakan sistem, bahkan jika hal itu berarti melawan otoritas yang korup. Selanjutnya yaitu sikap atau etika yang harus dilakukan selanjutnya. Nah, sikap atau etika yang harus dilakukan seperti kasus pada film Koma, yaitu pertama kita melaporkan pelanggaran seperti yang dilakukan oleh Dr. Susan pada film Koma, lalu kita menegakkan interkonsens, terus kita menjaga hak pasien, terus memperkuat pengawasan etika, serta membangun budaya transparansi dan tanggung jawab dalam praktek medis. Baik, cukup di sini refleksi diri dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dan saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riri Amanda dengan NPM 2308 260150. Selama menganalisis film Koma 1978, saya menemukan hal menarik berupa bagaimana isu etik kedokteran dapat disampaikan melalui media film secara kritis. Tantangan yang saya hadapi adalah memahami detail prinsip bioetik dan mengaitkan secara tepat dengan adegan dalam film. Kasus ini, saya merefleksikan bahwa pelanggaran etik medis bukan hanya terjadi karena kelalaian, tetapi juga dilakukan secara sistematis dan terencana. Kemudian, pentingnya info konsen, penghargaan terhadap otonomi pasien, serta keberanian moral dalam membela kebenaran. Sebagai calon tenaga medis, saya menyadari pentingnya bersikap profesional serta siap bersuara ketika melihat ketidakadilan dalam praktek medis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Swakaida dengan NPM 2308260151. Jadi di sini saya akan merefleksikan diri saya terhadap tugas bioetik yang telah saya dan teman-teman lakukan. Saya dan teman-teman melakukan review film yang terdapat masalah etika dan humanera kedokterannya. Film yang kami review adalah film Koma 1978. Jadi yang pertama adalah hal yang menarik ketika selama proses dan melaksanakan proyek ini adalah menonton filmnya. Jadi film ini dia mengangkat isu-isu etika kedokteran dalam bentuk cerita yang sangat penuh dengan misteri. Hal menarik pada proses persiapan proyek ini adalah pertama, saya membaca dulu latar belakang dari film ini, kemudian memahami alurnya dan nilai-nilai moral yang terdapat di film ini. Sehingga saya lebih sadar bahwa etika dalam dunia medis bisa sangat kompleks dan sangat nyata. Kemudian kendala yang dialaminya itu yaitu sulitnya mengatur waktu antar anggota kelompok karena jadwal blok yang sangat padat. Sehingga sebagai solusi kami menonton filmnya secara individu dan mendiskusikan nilai moralnya di Zoom meeting. Kemudian refleksi dari kasus etik dari film ini. Jadi film Koma ini menampilkan pelanggaran etika medis yang sangat serius. Salah satu refleksi pentingnya itu terkait pelanggaran autonomi dari pasien dan informed consent. Dalam cerita, pasien-pasien sengaja dibuat koma untuk diambil organnya tanpa persetujuan atau kesadaran mereka. Tindakan ini jelas bertentangan dengan prinsip etika kedokteran, yaitu non-maleficent, tidak membahayakan, kemudian beneficent itu berbuat baik, dan justice atau keadilan. Kemudian pelajaran yang didapat itu adalah saya menyadari bahwa dalam dunia nyata situasi etika tidak selalu hitam dan putih. Kadang ada tekanan dari
sistem, jabatan, atau kepentingan ekonomi seseorang yang bisa mempengaruhi seseorang tenaga medis untuk menyimpang dari kode etik. Dan saya juga belajar bahwa untuk memiliki keberanian dalam menyeruakan hal-hal yang benar, bahkan jika berisiko menghadapi tekanan atau ancaman. Dan yang terakhir, sikap atau tindakan yang akan dilakukan selanjutnya. Jadi dari kegiatan ini saya berkomitmen untuk selalu menjunjung tinggi hak-hak pasien, khususnya dalam informed consent, kemudian mempertahankan integritas dan kejujuran terutama dalam situasi yang sangat sulit, dan membangun keberanian untuk bertindak dan berbicara jika menghadapi ketidakadilan atau pelanggaran profesional. Jadi sekian dari refleksi saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Tiara Kinanti dengan NPM 230826153. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dari refleksi diri dari film yang telah direview, yaitu film Koma 1978. Jadi, yang menurut saya menarik pada film ini, yaitu mampu membuka wawasan saya tentang sisi gelap dari dunia medis yang jarang sekali dibahas, terutama dalam penyalahgunaan kekuasaan dan manipulasi dari pasien. Untuk kendala yang saya hadapi yaitu keterbatasan waktu, yang dimana itu karena padatnya jadwal dan kegiatan dari perkuliahan serta maupun dari kegiatan ataupun kesibukan dari anggota yang lain. Untuk kasus bioetik sendiri yang paling menonjol di film ini yaitu praktik penghilangan nyawa pasien secara sistematis dan bertujuan komersial, yang jelas-jelas itu akan melanggar dari prinsip-prinsip dasar bioetika seperti autonomi dan yang lain-lainnya. Untuk pelajaran yang saya dapatkan dari film ini yaitu saya mendapatkan pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya etika di dalam praktik kedokteran. Kemudian untuk sikap dan tindakan yang saya lakukan untuk seterusnya adalah untuk selalu informed consent terlebih dahulu sebelum tindakan, kemudian berani menyuarakan ketidakbenaran serta menjaga hak pasien, dan seterusnya belajar tentang etika medis. Sekian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fathia Mutiara Gusni dengan NPM 2308260154. Pada kesempatan kali ini, saya akan membagikan refleksi diri mengenai proses yang saya alami saat mengerjakan tugas kelompok yang baru saja kami selesaikan. Dalam tugas tersebut, saya bersama teman-teman kelompok memilih untuk mengulas film Koma 1978. Melalui kegiatan mereview film Koma 1978, saya mendapatkan banyak pengalaman menarik sekaligus pelajaran penting yang berkaitan dengan etika kedokteran. Proses persiapan kegiatan ini cukup menyenangkan karena saya jadi lebih mengenal film ini yang sebelumnya belum pernah saya tonton. Ternyata Koma bukan hanya film thriller biasa, tapi juga syarat akan isu-isu etis yang relevan dengan dunia medis, terutama seputar praktik rumah sakit dan hak pasien. Salah satu tantangan yang saya alami adalah dalam menyusun jadwal pelaksanaan diskusi bersama teman-teman. Karena padatnya jadwal kami, akhirnya kami memutuskan untuk melakukan diskusi secara daring melalui Zoom. Meski tidak bertemu langsung, diskusi tetap berjalan dengan cukup efektif dan tetap memberi ruang bagi pertukaran pendapat yang seru dan bermakna. Dari segi konten film, kasus yang paling menonjol adalah praktik medis yang dilakukan tanpa persetujuan pasien, bahkan melibatkan perdagangan organ secara ilegal. Ini merupakan pelanggaran berat terhadap prinsip-prinsip bioetik, khususnya prinsip otonomi atau hak pasien untuk menentukan tindakan terhadap tubuhnya sendiri, non-maleficence, tidak membahayakan pasien, serta justice, keadilan dalam pelayanan kesehatan. Melalui film ini, saya mendapatkan insight bahwa teknologi medis dan kekuasaan dalam dunia rumah sakit bisa disalahgunakan jika tidak diawasi dengan baik dan jika para tenaga medis tidak berpegang pada kode etik profesi. Saya makin sadar bahwa etika bukan hanya teori, tapi benar-benar dibutuhkan dalam praktik medis sehari-hari untuk melindungi masyarakat dan sesama.
Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.